Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh benar Tuhan. Kami tahu sekarang bahwa hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya. Hanya Yesuslah tempat kami berharap, tempat kami hidup, tempat kami mengalami kebaikan. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal di mana Engkau memproses kami, Engkau membersihkan hidup kami, supaya kami benar-benar hanya tinggal di dalam Engkau. Hanya Yesus saja yang ada di dalam hidup kami. Maka kami akan dibebaskan dari segala macam kemiskinan, dari segala macam pemberontakan, dari segala macam kebencian, dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh di awal tahun ini kami memberikan hidup kami seutuhnya, hati kami, pikiran kami, waktu kami, keinginan kami, kehendak kami, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kami mau Tuhan, hidup kami berguna buat senjata kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Urapi juga Tuhan, Ibu Monica yang akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana dia mengalami dibebaskan dari roh kemiskinan dan setiap hari mengalami kebaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan Ibu Monica, ada satu firman Tuhan yang engkau harus pelajari dan pegang ya. Wahyu 3 ayat 17 sampai 19 dicatat ya. Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Wahyu 3 17 sampai 19. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan bahwa kemiskinan, kegagalan, sakit penyakit, semua yang merusak berkat Tuhan atas hidup seseorang, itu Iya, dimulai dari ketika dia tidak tinggal di dalam terang Tuhan. iya. Ayatnya di Yohanes 8 ayat 12. Ya. Ketika dia tidak tinggal di terang Tuhan, maka hidupnya menjadi gelap, buta, miskin, dan telanjang. Nah, hari ini Ibu Monica akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap engkau mendengar firman Tuhan, tangkap di rohmu. Firman itu akan membersihkan hidupmu. Dan sisi kegelapan yang masih ada di dalam dirimu akan diekspos oleh firman tersebut. Sehingga engkau akan mengalami yang namanya Yesus datang untuk memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Oke? Amin. Ya, silakan, Monica. Makasih Bu Ana. Shalom semua saudara-saudara sekalian. Hari ini saya mau membahas tentang bagaimana bebas dari kemiskinan. Banyak kita ya sebagai anak Tuhan ini mungkin berkata, aku sudah bertobat, aku sudah hidup baru, sudah melayani, sudah berdoa dan beribadah. Pas-pasan, kita masih menderita, bahkan untuk makan aja beberapa orang masih susah. Mari kita hari ini kita belajar ya saudara-saudara. Kita buka dulu dalam Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 10 ayat 10. Ayo kita baca. Pencuri
datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan itu mau hidup kita itu berlimpah. Tuhan tuh nggak mau kita hidup kekurangan. Yang Tuhan sediakan buat kita anak-anaknya itu hidup yang berkelimpahan. Tapi banyak anak Tuhan itu tidak menerima kelimpahan. Tidak mengalami apa itu janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Kenapa? Karena kita ini dikuasai oleh roh kemiskinan. Sekarang kita buka di Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Sudah ya? Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Mati di sini bukan artinya kita benar-benar mati. Tapi yang dimaksud mati di sini, ekonomi kita mati, keuangan kita mati, kesehatan kita mati, hubungan kita mati. Itu akibat apa? Dosa dan pelanggaran kita. Kalau ekonomi kita mati, artinya kan kita miskin ya. Jadi dosa dan pelanggaran itu memberi dampak, yaitu kemiskinan. Ketika orang dikuasai oleh roh kemiskinan, maka dia itu akan menghalalkan seperti dia mencuri, dia menerima suap, jual narkoba. Itu orang yang dikuasai oleh roh kemiskinan. Membuat suatu celah sehingga kita ini mengizinkan dan membuat roh-roh kemiskinan itu masuk dan membelenggu hidup kita sehingga kita tetap miskin. Kita kerja apapun kita tetap miskin. Contohnya ya, Yesus itu berkata, jangan kamu khawatir. Tapi kan kita masih khawatir dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya kan kita tidak taat dengan firman. Artinya khawatir aja kita sudah berdosa. Maka itu akan ada celah di mana roh kemiskinan itu akan membelenggu kita. Roh kemiskinan itu apa sih? Roh kemiskinan itu pola pikir kita yang tercetak dalam pikiran kita. Kita itu sangat takut kekurangan. Khawatir akan segala sesuatu, cemas, takut gagal. Jadi roh kemiskinan ini membuat orang takut, khawatir, tidak damai sejahtera. Di dalam Matius 6 ayat 25, ini saya terjemahin dari The Passion ya. Di dalam Matius 6 ayat 25, inilah mengapa aku Tuhan, memberitahukan kamu, jangan pernah khawatir untuk semua yang kamu butuhkan, akan disediakan. Seperti makanan, minuman, dan pakaian. Jadi sebenarnya kita perlu khawatir nggak? Enggak. Karena Tuhan sudah janji bahwa semua itu akan disediakan. Tapi banyak dari kita masih khawatir. Besok makan apa? Besok bayar kebutuhan gimana? Nah, roh kemiskinan ini juga membuat kita itu kerja mati-matian, menjadi kita gila kerja. Kita itu tidak bisa mengandalkan Tuhan. Tetapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Roh kemiskinan ini membuat kita itu tidak percaya siapapun, termasuk Tuhan. Juga membuat kita itu harus bekerja lebih keras supaya kita bisa hidup enak, kita bisa bertahan hidup. Padahal dalam firman Tuhan itu bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti kita nggak kerja. Betul kita kerja. Tapi kita hidup bukan dari gaji kita, tapi dari semua berkat Tuhan atas hidup kita. Nah, contoh kita lihat itu di Alkitab itu cerita tentang janda Sarfat yang di dalam satu raja-raja. Di mana waktu itu Tuhan itu menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan Tuhan tuh bilang sama Elia, Tuhan itu telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Jadi ketika Elia bertemu dengan janda Sarfat ini, Elia berkata ya, Elia bilang sama perempuan ini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Terus Elia bilang lagi, ambil bagiku juga sepotong roti. Terus perempuan ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Janda Sarfat ini nggak percaya kalau ada orang lain atau Tuhan itu bisa menolong dia. Dia nggak merasa nggak ada yang peduli akan hidupnya. Yang dia lihat itu hanya kenyataan di depan dia, yang ada di tangannya itu, cuman segitu. Setelah dia makan itu, tidak ada bahan makanan lagi sehingga mereka akan mati. Dulu saya ini termasuk orang yang gila kerja. Saya itu kerja dari pagi sampai tengah malam. Karena saya kerja ini untuk membiayai kebutuhan hidup saya. Kerja keras, prestasi saya baik, gaji saya besar. Tapi kan tujuan kita bekerja itu bukan cuma cari uang, tapi kita itu melakukan kehendak Tuhan di mana kita itu harus jadi terang di tempat kerja kita. Nah, saya ini tidak bisa mengandalkan Tuhan. Jadi walaupun saya itu punya tabungan, gaji besar, tapi saya ini dikuasai oleh roh kemiskinan. Saya selalu takut untuk kekurangan. Takut gimana suatu saat duit saya habis, takut gimana kalau saya nggak punya tabungan, bagaimana masa depan saya dan anak-anak. Itulah kerjanya roh kemiskinan. Nah, roh kemiskinan itu membuat orang takut akan masa depan. Sehingga banyak orang ingin menjadi kaya dan dengan cepat tanpa mengikuti proses dari Tuhan. Sehingga banyak yang menghalalkan segala cara seperti judi, jual narkoba, terima suap. Itu kan instan ya, cepat, dapat duitnya juga besar. Tapi saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, saya bacakan di versi FIH-nya ya. 1 Timotius 6, saudara catat aja, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 Tuhan bilangnya, tetapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah untuk mendapatkan uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikiran jahat, dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Nah, terus di ayat 10, karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang itu berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Nah, saudara dengar ya, tadi orang yang ingin cepat menjadi kaya, itu mereka akan melakukan hal yang salah, bahkan akhirnya membawa mereka itu ke neraka. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita itu menerima janji Tuhan, menerima kelimpahan Tuhan? Yang pertama itu kita beresi setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena dosa itu yang membuat suatu celah sehingga roh kemiskinan itu bisa membelenggu kita. Nah, dalam Yeremia 5 ayat 25 versi FIH dikatakan gini, karena itu Yeremia 5 ayat 25 ya. Karena itu aku Tuhan telah menarik kembali dari mereka berkat-berkatku yang indah. Dosa mereka telah menyebabkan mereka kehilangan semua hal yang baik. Saudara dengar ya, Tuhan itu menarik berkatnya yang indah. Artinya kan Tuhan itu menyediakan kita yang indah-indah. Tapi karena dosa kita, pelanggaran kita, itu membuat kita kehilangan semua hal baik yang Tuhan sediakan buat kita. Mari saudara, kita mau menikmati setiap berkat Tuhan kan? Kelimpahan dari Tuhan, hidup berkelimpahan, kita beresi semua dosa kita. Kita harus bertobat. Pertobatan itu seperti gini, kita itu tahu nih, kita tuh suka khawatir. Khawatir itu kan juga dosa ya, tidak sesuai firman, tidak taat firman. Takut gagal, takut nggak punya uang, ingin cepat kaya. Kita minta ampun sama Tuhan. Setelah itu kita tahu kelemahan kita seperti itu. Begitu mulai khawatir, kita mulai perkatakan janji Tuhan. Jadi waktu kita tidak punya uang besok, misalnya kita harus membayar suatu tagihan, begitu kita khawatir tidak ada uangnya. Kita tidak memperkatakan faktanya, tidak memperkatakan kenyataannya, tapi kita memperkatakan janji Tuhan. Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung aja dipelihara, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Kita harus perkatakan semua janji-janji Tuhan. Nah, kita tidak memakai bahasa kenyataan, tapi kita pakai bahasa iman. Karena firman Tuhan berkata,
apa yang kita perkatakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi kita mau Tuhan lakukan mujizat, Tuhan menggenapkan janjinya, ya kita perkatakan setiap janji Tuhan. Nah, yang kedua itu, kita itu harus hidup dalam kepenuhan Kristus. Artinya kita mengalami semua yang tertulis itu dalam Alkitab. Di dalam Kolose itu kan dibilang, Tuhan itu adalah kepala, sedangkan tubuhnya adalah jemaat. Jadi kepalanya itu Tuhan, kita itu cuma tubuh. Kepala itu yang menguasai pola pikir, paradigma kita. Otak itu kan adanya di kepala ya. Jadi waktu kepala kita isinya Tuhan, kita yang ada, otak kita ada di kepala ini isinya Kristus, itu semua dikuasai oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Karena waktu otak kita dikuasai oleh Tuhan, kepala kita dikuasai oleh Tuhan, Tuhan tuh udah jauh lebih pintar dari kita. Dan kita tuh sebagai tubuh itu cuma ikut aja apa yang otak perintahkan. Misal nih, otak memerintahkan kaki berjalan ke kanan. Ya kaki akan, kita sebagai tubuh, sebagai kaki, ikut aja jalan ke kanan. Tapi waktu otak itu memerintahkan kaki jalan ke kanan, dan kita kaki mau jalan ke kiri, kita akan jatuh. Makanya banyak anak Tuhan menderita. Waktu Tuhan bilang jangan, tapi secara daging kita mau melakukan. Itu yang membuat banyak anak Tuhan hidupnya menderita. Nah, kemudian Kristus itu kan bangkit dari kematian. Jadi, Kristus itu sudah mengalahkan kematian. Jadi, di dalam Tuhan itu ada kuasa kebangkitan. Jadi, waktu kita menjadikan Kristus kepala, kuasa kebangkitan itu akan mengalahkan semua kematian dalam hidup kita. Semua yang mati dalam hidup kita itu apa? Keuangan kita mati, kesehatan kita mati, itu akan dibangkitkan. Jadi tidak ada lagi kematian dalam hidup kita. Di dalam Kolose 1 ayat 19, dalam Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia. Dia ini Yesus ya. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, dari ayat ini, kepenuhan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi waktu kita hidup dalam kepenuhan Allah, kita menjadi sama, menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi manusia itu yang dipimpin oleh Tuhan, tidak lagi dikuasai oleh kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Kepenuhan Tuhan itu keseluruhan dari apa? Sifatnya Tuhan, kuasanya Tuhan, karakternya Tuhan, kasihnya Tuhan, itu semua ada di kita. Waktu kita menjadikan Yesus kepala, jadi kita ada dalam kepenuhan Tuhan, maka semua sifat Tuhan, karakter Tuhan itu juga ada dalam diri kita. Tapi kita tidak menyadarinya itu. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kepenuhan Kristus? Itu ada di dalam Kolose 2 ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Yang ayat 6 ini berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita tuh nggak keluar-keluar di jalan Tuhan. Hidup kita ada di dalam jalannya Tuhan. Waktu kita tinggal di dalam jalan Tuhan, kita itu punya damai sejahtera. Kita tidak akan khawatir lagi. Kemudian di ayat 7 dibilang gini, hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita ini kalau dengar kata berakar, akar itu kan artinya tanaman ya. Dimulai dari apa? Untuk akar itu kan dimulai dari biji itu ditanam. Jadi biji itu harus masuk sepenuhnya ke dalam tanah supaya bisa berakar. Begitu juga hidup kita. Hidup kita itu harus masuk seluruhnya dalam Tuhan, baru kita bisa berakar dalam Tuhan. Harus masuk seluruhnya dalam Tuhan itu artinya apa sih? Semua area kehidupan kita serahin ke tangan Tuhan. Keinginan kita, waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, bahkan setiap kelemahan kita itu kita serahin dalam tangan Tuhan. Kalau kita nggak serahin semua seperti biji itu, kalau ditanam di dalam tanah cuma sebagian, dia nggak akan tumbuh, nggak akan berakar. Bisa berakar sebentar dan akan mati. Sama dengan hidup kita, kalau kita nggak mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ya kita nggak akan bisa berakar. Untuk kita bisa memiliki akar yang kuat dan dalam, kita itu harus punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan.
belajar firman, kita menyembah, supaya kita mempunyai akar yang kuat. Nah, terus kan juga dibilang kita dibangun di atas Dia. Artinya kita kan dibangun di atas Yesus, di atas firman Tuhan. Kalau Yesus jadi fondasinya, maka yang kita bangun itu akan kokoh. Kita itu dibangun di atas Dia, di atas Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Jadi hidup kita itu dibangun atas dasar firman Tuhan. Jadi kita harus sering baca firman, kita harus mempelajari Alkitab. Dibangun itu kan seperti kayak gedung gitu ya. Dibangun itu artinya naik ke atas. Dibangun itu artinya kita bertumbuh ke atas. Jadi harus ada pertumbuhan dan perubahan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu terang yang akan membersihkan hidup kita. Juga dibilang kita itu harus bertumbuh semakin teguh dalam iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu akan bertumbuh saat kita mendengar firman Tuhan. Dan kita harus melakukannya. Tidak hanya didengar, tapi kita harus melakukan. Karena iman itu tanpa perbuatan mati. Dan gimana caranya kita untuk masuk hidup dalam kepenuhan? Kita harus hati kita itu melimpah dengan ucapan syukur. Waktu kita limpah dengan ucapan syukur, kita mengucap syukur itu bukan karena kondisi kita baik-baik lalu kita mengucap syukur, bukan. Kita itu mengucap syukur karena janji firman Tuhan ya dan amin. Waktu kita sedang dalam kondisi tidak baik, tapi kita masih bisa mengucap syukur, itu seperti kita percaya bahwa apapun yang kita alami itu Tuhan pegang kendali. Dan sebentar lagi kita tuh akan mengalami janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, dalam Alkitab itu ya, ada cerita tentang Yesus itu memberi makan 4.000 orang dalam Matius. Jadi pada waktu itu Yesus berkhotbah kepada ribuan orang. Dan Yesus itu mendoakan mereka, menyembuhkan mereka. Yesus mau memberi mereka makan. Tapi murid-muridnya itu cuma punya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ya sudah pasti kan nggak akan cukup untuk 4.000 orang. Memberi makan 4.000 orang nggak akan bisa cukup. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan kecil. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya itu memberikan kepada orang banyak. Cukup nggak? Cukup. Bahkan mereka semua makan sampai kenyang, malah sisa 7 bakul penuh. Jadi dalam ucapan syukur ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa mujizat, kuasa pelipat gandaan waktu kita mengucap syukur. Jadi saudara itu harus banyak-banyak mengucap syukur. Apapun kondisi yang kita alami, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya kita itu berserah sama Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita berserah sepenuhnya pada Tuhan, dan kita percaya dengan iman bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu punya rencana indah. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dan dengan mengucap syukur itu, kita seperti membiarkan tuh kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Jadi waktu kita hidup dalam kepenuhan Kristus, sebenarnya harusnya sudah tidak ada lagi pergumulan. Kita tidak akan lagi kekurangan. Karena semuanya itu sudah ada di dalam diri kita. Karena kan Kristus ada di dalam diri kita. Jadi semuanya sudah ada dalam diri kita. Masalahnya, banyak dari kita itu tidak bisa terima kepenuhan Kristus. Karena apa? Cara pikir kita, cara pandang kita, cara kita melihat. Kita hanya melihat apa yang di depan kita. Kita tidak melihat janji Tuhan. Jadi kalau kita izinkan Tuhan jadi kepala kita, pikiran kita, kepala kita diambil alih sama Tuhan, maka seluruh masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ya, ayat 4-5. Saudara catat aja. Dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Yohanes 15 ayat 4-5. Ini saya terjemahin dari The Passion ya, karena terjemahannya bagus. Jadi, kamu harus hidup menyatu dengan aku, yaitu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu hidup menyatu dengan engkau. Karena seperti ranting terpisah dari pokoknya, maka ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Sama seperti hidupmu. Hidupmu tidak akan berbuah
tidak akan berhasil kecuali kamu hidup intim menyatu dengan Tuhan. Jadi saudara mau berhasil, hiduplah menyatu dengan Tuhan. Nah, ayat kelima itu, Tuhan adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Waktu kamu hidup menyatu dengan Tuhan sebagai sumbermu, jadi sumber kita Tuhan ya, sumber kita bukan gaji kita, sumber kita itu hanya Tuhan. Maka waktu kita menyatu dengan Tuhan sebagai sumbermu, maka keberhasilan mengalir dalam hidupmu. Tetapi ketika kamu hidup terpisah dari Tuhan, maka kamu tidak ada kuasanya. Kamu tidak berdaya. Itu firman Tuhan loh yang bilang. Waktu kita terpisah dari Tuhan, kita tuh tidak berdaya sebenarnya. Nah, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak akan berhasil. Maka mari kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup menyatu dengan Tuhan. Saya mau menutup dengan kesaksian saya ya. Saya ini dulu seorang wanita karir. Saya pekerja keras. Saya kerja dari pagi sampai tengah malam. Gaji saya besar, tapi beban pekerjaan saya juga banyak. Nggak ada orang kasih gaji besar, kerja santai itu tidak ada. Selain itu, saya juga sebenarnya punya bisnis sampingan yang cukup besar lah. Bahkan pendapatannya itu lebih dari gaji saya. Tabungan saya banyak. Tapi saya ini dibelenggu oleh roh kemiskinan. Saya tuh sering khawatir, gimana kalau nggak punya uang? Gimana masa depan anak saya? Saya takut kurang uang. Saya takut kalau suatu hari saya berhenti kerja itu gimana rasanya? Jadi saya kerja gila-gilaan. Dari pagi sampai malam supaya prestasi saya baik, gaji saya terus naik. Saya tuh nggak bisa bergantung sama Tuhan soal keuangan dan masa depan saya. Menurut saya, Tuhan, saya Kristen sih, saya berdoa, saya beribadah, tapi saya nggak bisa bergantung sama Tuhan soal keuangan. Menurut saya Tuhan, atur hidup saya. Karakter saya Tuhan bentuk, kehidupan saya yang lain Tuhan boleh bentuk. Tapi bagian keuangan Tuhan jangan urus ya, saya aja. Karena saya udah bisa cari duit. Saya sudah bisa cari uang sendiri. Saya nggak bisa percaya bahwa Tuhan itu bisa menyediakan untuk saya. Tapi Tuhan itu kan Tuhan yang baik ya. Dia mau mencabut roh kemiskinan dalam diri saya. Suatu hari Tuhan itu suruh saya berhenti kerja. Waktu itu karena memang saya lagi jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan itu akhirnya saya berhenti kerja. Saya ikut berhenti kerja. Tapi di kepala saya tuh udah punya hitungan. Kalau saya berhenti kerja, saya masih punya bisnis, saya masih punya tabungan yang cukuplah untuk saya hidup. Apalagi saya berpikir nih dalam kepala saya, pokoknya saya tinggal membesarkan bisnis saya, wah pasti penghasilannya udah jauh melebihi dari gaji saya. Nah, menurut saya itu akan aman lah dengan posisi keuangan saya setelah berhenti itu akan aman. Saya bisa membiayai anak saya karena anak saya ini kan masih kuliah waktu itu, 2. 1 kuliah di luar negeri, jadi biaya besar banget. Menurut hitungan saya, pokoknya sampai mereka selesai kuliah tuh, saya ada uang lebih lah. Kalau mereka kerja kan, otomatis kan biaya saya sudah agak berkurang ya, kalau mereka sudah lulus kuliah. Tapi tahu nggak saudara, apa yang terjadi? Waktu saya berhenti kerja, nggak lama bisnis saya semakin menurun sampai habis. 0 bisnis saya. Kan nggak ada pemasukan, dari gaji udah nggak terima, dari bisnis juga nggak ada. Akhirnya saya hidup dari tabungan saya. Sampai tabungan saya pun habis. Saya juga nggak tahu. Semua apa yang saya perhitungkan itu semua gagal semua. Padahal menurut saya yakin perhitungan saya nggak salah. Tapi uang saya habis di saat anak saya belum selesai kuliah. Dan karena saya udah nggak punya apa-apa, saya udah nggak punya uang lagi, nggak punya tabungan, artinya saya baru mengandalkan Tuhan. Saya benar-benar cari Tuhan. Saya hidup menyatu dengan Tuhan. Saya isi hidup saya dengan firman. Karena memang udah nggak ada yang saya bisa andalkan. Saya benar-benar bertobat waktu itu. Nah, hidup saya itu hanya bergantung sama Tuhan. Ya, waktu itu ya apapun yang saya lakukan gagal. Saya pernah coba bisnis lagi, tetap dibuat gagal. Sampai akhirnya benar-benar saya berserah sama Tuhan. Tuhan tuh cuma mau nunjukin ke saya bahwa hidup saya itu bukan karena gaji, bukan karena bisnis. Hidup saya itu karena berkat Tuhan. Tuhan sudah menyediakan buat saya. Tahu nggak saudara, hari ini anak saya bisa lulus kuliah di luar negeri dan sekarang sudah bekerja dua-duanya. Jadi kalau ditanya uangnya dari mana, saya juga bingung dari mana. Tapi Tuhan menyediakan sempurna sampai anak saya bisa lulus.
Kemudian satu lagi kesaksian saya, waktu itu tahun lalu itu suami saya meninggal. Waktu meninggal itu kan ada biaya rumah duka, itu besar banget ya biaya rumah duka. Saat itu saya tuh nggak punya tabungan yang banyak. Waktu itu saya udah ngobrol sama anak saya, udah tanya-tanya biaya biaya di rumah duka. Ya udah kita putuskan ambil di rumah duka inilah yang biasa-biasa lah, yang standar. Sebenarnya eh tapi karena waktu itu mamanya suami saya masih hidup, keluarganya itu mau ditaruh di salah satu rumah duka yang termahal, salah satu termahal di Jakarta lah, karena itu rumah duka baru. Nah, saya waktu awal dibilang gitu, saya pikir sama anak saya bilang sama anak saya, gimana ini bayarnya? Uang kita nggak akan cukup buat bayar rumah duka saja loh, belum yang lain-lain makanan. Tapi saya bilang sama anak saya, udahlah kita percaya aja. Kalau sejauh ini Tuhan sudah sediakan, pasti Tuhan tidak akan mempermalukan. Caranya dari mana saya nggak tahu. Nah, jadi eh, selama di sana kan banyak acara ya, acara penghiburan, banyak tamu. Jadi saya tuh nggak kepikir sama sekali tentang gimana. Biasanya tuh tidak khawatir sama sekali. Nah, jadi selama acara itu banyak orang tuh, Tuhan tuh buat orang tuh kirim makanan buat kita. Semua Tuhan sediakan sampai orang tuh bisa bawa pulang makanannya. Pokoknya berlimpah-limpah sampai kalau ditanya, banyak dari yang ditanya ini makanan dari siapa? Kita itu nggak pernah tahu siapa yang kirim loh. Jadi Tuhan itu benar-benar mencukupkan. Nah, kemudian juga dengan uang duka ya. Uang duka yang terkumpul itu hampir lebih dari 2 kali lipat dari biaya yang harus kita keluarkan. Itu ajaibnya Tuhan. Jadi waktu kita benar-benar bergantung sama Tuhan, itu Tuhan sediakan kok semuanya. Waktu kita benar bisa percaya, itu Tuhan sediakan kok. Intinya kita percaya sama Tuhan. Kita menyatu sama Tuhan, kita nggak perlu khawatir, ada damai sejahtera, maka pertolongan Tuhan ada kok dalam hidup kita. Yang membuat kita nggak terima, cuman kita nggak bisa percaya. Kita cuma lihat yang di depan mata kita. Mari saudara, mulai hari ini kita beresi cara pandang kita. Kita beresi setiap dosa kita. Kita mulai hidup dalam kepenuhan Kristus. Kita jadikan Tuhan sebagai kepala dalam hidup kita. Isi terus kepala kita dengan firman. Hidup di jalan Tuhan, kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman. Kita ada pertumbuhan, kita mengalami perubahan. Dan yang paling penting, kita harus mengucap syukur. Apapun yang kita alami, semua janji, kita akan mengalami semua janji Tuhan yang terus dalam Alkitab kalau kita bisa mengucap syukur. Maka tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kematian dalam hidup kita. Setelah kita melewati semua proses bersama Tuhan, waktu kita lihat lagi ke belakang, kita akan mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau dulu mungkin saya kerja, saya bisa menghasilkan uang, tapi saya kerja dari pagi atau malam, saya nggak tahu apakah kesehatan saya akan habis atau gimana. Tapi waktu sekarang saya hidup bergantung sama Tuhan, saya menjalani hidup lebih rileks. Saya nggak harus kerja dari pagi sampai malam. Tetap saya bekerja, tapi Tuhan sediakan jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan dan saya bayangkan. Dengan caranya yang saya nggak pernah bayangkan juga. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini, mari kita hidup menyatu sama Tuhan dan kita menikmati setiap kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati semua ya dengan firman hari ini. Ya, kekhawatiran itu sama dengan ketidakpercayaan. Tidak percaya itu sama dengan kebocoran di dalam iman. Dan kita ingat tanpa iman tidak berkenan. Ya, beresi setiap kebocoran di dalam dirimu. Semua hawa nafsu, semua dosa itu membuat kita tidak mengalami kepenuhan Kristus. Bapak, seberapa yang kami sudah dengar, seberapa firman yang sudah kami pelajari lewat apa yang disampaikan oleh anakmu, Monica. Tuhan, kami mau Tuhan mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Kami tidak ada lagi kebocoran Tuhan, tidak ada lagi hawa nafsu, tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi mengejar mamon, tetapi kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau saja, dan kepala kami, pikiran kami isinya hanya firman saja.
sehingga benar-benar Tuhan kami mengalami kepenuhan Kristus. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk Lapas Nusa Kambangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdiri, yuk kita terima berkat. Kita terima berkat. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Monica. Dan biarlah apapun benih firman yang sudah kami dengar hari ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Benar Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membuat kami miskin dan menderita di dunia ini. Kemiskinan dan penderitaan kami adalah dampak dari dosa yang kami tidak selesaikan di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh bertobat atas segala dosa pelanggaran kami. Hari ini aku berdoa khusus untuk gereja ujung bumi, Lapas Kembang Kuning, di dalam nama Yesus. Engkau yang masih terikat dengan kekhawatiran, Engkau yang masih terbelenggu dengan dosa-dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya lepas dalam nama Yesus. Aku cabut setiap tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga atas hidupmu. Dan hari ini biar engkau menjadi ciptaan yang baru. Engkau mengalami kepenuhan Kristus. Pikiranmu adalah pikiran Kristus. Engkau dipenuhi dengan firman Tuhan saja. Dan engkau mengalami kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan. Engkau mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Meskipun engkau masih ada di lapas ini, meskipun engkau masih ada di tahanan ini, tetapi Tuhan mulai berkarya atas hidupmu. Engkau mulai dibersihkan dari setiap ikatan-ikatan dosa. Engkau mulai dibaharui cara berpikirmu, paradigmamu diselaraskan dengan firman, dan roh Tuhan mulai bekerja atasmu. Tahun 2024 ini, engkau akan mengalami banyak terobosan. Engkau akan mengalami tahun Yobel, pembebasan atas segala sesuatu yang membelenggumu hari ini. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.